Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok ya, besok Senin tanggal 3 Juni 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham Adaro. Hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih, 1,09% ke level 2770. Kalau secara teknikal untuk supportnya ya di sini ya, di 2740 dan resistennya di 2850. Kalau mau nutup gap untuk saham Adaro berarti untuk minggu depan atau besok Senin mudah-mudahan bisa nguji resistennya di 2850. Kalau kita lihat untuk transaksi saham Adaro Jumat kemarin tanggal 31 Mei itu asingnya keluar loh, net sell 13,5 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir berarti kita cek dari tanggal 27 Mei itu aslinya net buy 43,7 M dan nilai transaksinya 886. Jadi kadang masuk kadang keluar ya untuk asingnya di saham Adaro. Kalau kita lihat lebih detail coba untuk saham Adaro dalam satu minggu terakhir ini ya, setelah pagi dividen, untuk asingnya sendiri ya sebenarnya asingnya sebagian lebih banyak yang masuk ya, BK, YU, AI. Cuman untuk BK versi asing ini masih cenderung trading sih, belum akumulasi banget, soalnya nilai transaksinya 232,3 M dan net buy 34 M-an aja. Untuk lokalnya sendiri ada KZ yang distribusi 61 M-an lebih. Untuk kemarin Jumat tanggal 31 BK-nya masih masuk sih, EU-nya juga masuk 21,1 M. Jadi untuk hari Senin buat patokan mungkin ini aja ya, resistennya di 2850. Kalau naik sekiranya berat buat breakout di atas 2850 ya mending diamankan aja. Kalau menurut saya pribadi sih kemungkinan ya ini sih akan sideways ya, cuman ini sekilas aja sih, belum pasti. Kita lihat besok gimana, apakah bisa nguji resisten dan breakout atau malah sideways ya. Minimal kalau sideways nggak jebol di bawah 2740 itu cukup aman untuk saat ini ya saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas Jumat kemarin turun ya, ini yang dikhawatirkan. Penurunannya Pegas juga udah cukup dalam, 3,36% ke level 1580. Secara teknikal gagal bertahan ya di atas resistennya 1630 1620 untuk kemarin Jumat. Hati-hati aja untuk saham Pegas, misal besok Senin masih merah ya, karena supportnya lumayan dalam, ada di 1490. Itu pun kalau bisa bertahan di atas itu ya, kalau jebol di bawah itu ada potensi ke 1410 untuk saham Pegas. Makanya hati-hati kalau langsung di kamera. Yang udah floating profit ya harusnya kemarin itu ya, setelah ya waktunya taking profit di angka 1625-an ya. Cuman kalau tetap masih mau hold dan emang investasinya untuk jangka panjang ya disclaimer ya, kalaupun masih turun untuk minggu depan ya bersabar aja. Untuk kok minggu depan besok Senin ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas apakah disertai asing keluar ya, dalam satu minggu terakhir asingnya keluar cuman belum terlalu banyak, 13,9 M ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 27. Untuk Jumat kemarin aja paling banyak itu net sell 24 M ya, lumayan banyak sih. Jadi di awal-awal minggu itu asingnya masih masuk, harga sahamnya masih naik, di akhir minggu asingnya keluar, harga sahamnya turun untuk saham Pegas. Tanggal 31 kemarin secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang untuk saham Pegas didistribusi oleh RX, BK, KZ ya. Ini broker-broker asing untuk RX-nya versi asing. Malahan 100% jualan untuk RX versi asing di saham Pegas. Kemudian untuk BK juga kalau kita perhatikan cenderung distribusi ya. Net sell 12,2 M, CC, KZ, BB, YU versi asing juga net sell. Yang nampung untuk aslinya AKZ, PTP cuman nggak sebanyak
asing jualan, jadi didistribusi oleh asing, ditampung didominasi yang nampung itu lokal, NICP. Untuk besok Senin sih hati-hati aja ya kalau langsung dip kamera, jangan buru-buru entry. Atau buat teman-teman yang mau average down lagi di saham bekas misal masih merah, jangan buru-buru buat tambah posisi, takutnya nguji supportnya di 1490. Jadi pantau aja level 1490 ini. Kalau ada yang jaga harga, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, nanti target price-nya di 1625 1630 lagi. Kalau menurut saya sih lihat hasilnya keluar kemarin Jumat lumayan banyak, kayaknya ada potensi ini sih koreksi turun ya. Ya semoga aja koreksinya itu koreksi wajar ya. Tapi ya tetap ya harus waspada, lihat bid overnya ketika harganya berada di area support 1490, amannya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang harganya habis bagi dividen nggak ini sih apa ya, nggak terlalu banyak bergerak, bukannya nggak terlalu banyak pergerakannya, tingkat volatilitasnya nggak terlalu tinggi, dan harganya ini udah di area support sih, udah mulai melandai. Semoga aja untuk besok Senin masih bisa bertahan di atas 2480 ya. 2480 itu area support terdekatnya sih untuk saham PTBA saat ini ya, ini 2480, dan resistennya ada di 2625. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham PTBA hari Jumat kemarin tanggal 31 Mei, aslinya sih net sell 8,9 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net sell 6,7. Jadi enggak, dan kalau kita lihat nilai transaksi dalam satu minggu terakhir untuk saham PTBA itu kayaknya nggak terlalu ramai ya. Jadi habis bagi dividen sepi. Kalau belum ada sentimen yang gimana-gimana untuk saham PTBA, kemungkinan harganya nggak itu sih apa ya, cenderung kecil untuk volatilitasnya. Jadi kalau untuk trading kurang pas ya untuk saat ini. Tapi kalau untuk swing atau invest ya, disclaimer buat teman-teman yang mau sabar nunggu PTBA ini sentimennya positif baru rebound ya. Buat patokan ini aja sih, selama nggak jebol aja di bawah 2480 untuk besok masih aman. Tapi kalau jebol di bawah itu ya, buat teman-teman yang emang investasi di saham PTBA jangan buru-buru buat average down ya. Kalau mau masuk lagi tunggu di area supportnya di 2300 misal besok jebol support. Kalau menurut saya sih kayaknya ini sih sideways ya untuk saham PTBA untuk minggu depan. Soalnya belum ada sentimen yang gimana-gimana, terus juga beberapa hari terakhir ini habis bagi dividen belum ada yang akumulasi dan belum ada yang distribusi lagi besar-besaran ya. Jadi kemungkinan ya sideways dulu, mungkin seperti itu sih untuk saham PTBA. Pantau aja ini area supportnya 2480, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. Masih di area sini-sini aja sih untuk saham ITMG. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya di level benar. Ini ya beberapa kali itu dijaga di atas 24.050 sih. Jadi untuk saham ITMG ya, kalau mau entry di tengah-tengah seperti ini 24975 nanggung ya di tengah-tengah ini, malah lebih dekat ke resisten 2560, 25.600 ini resistennya. Yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau entry ya amannya nunggu konfirmasi breakout ya, takutnya kalau belum bisa breakout malah turun lagi kan, mending ambil di area support. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau kita lihat untuk transaksinya ITMG kemarin Jumat tanggal 31 Mei secara keseluruhan ada yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Untuk aslinya sendiri di saham ITMG kemarin Jumat tanggal 31 ya, kemarin Jumat itu aslinya net apa ini, net sell 2,2 M, tapi dalam satu minggu terakhir masuk. Kalau lihat transaksinya sih kayaknya cenderung ini sideways sih untuk saham ITMG ya, karena belum ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak dan juga belum ada sentimen yang gimana-gimana juga ya untuk saham-saham batu bara. Jadi untuk trennya kemungkinan sideways seperti ini ya, pantau aja area support resistennya nih. Kalau mau entry amannya di level dekat-dekat 24.070, 24.080 ya, atau di bawah 24.100 lah.
Di bawah itu kalau mau mulai nyicil di saham ITMG untuk saat ini, tapi kembali lagi disclaimer ya. Kalaupun naik ya resistennya di 25.600. Kalau menurut saya sih daripada entry naik profit cuman berapa persen dengan resiko yang lebih dalam, ya mending wait and see aja sih untuk besok Senin. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Harum Energi. Ini juga masih di area sini-sini aja ya, masih konsolidasi di area 1285 sampai 1410. Hari Jumat kemarin sempat nguji resistennya lagi, cuman belum berhasil breakout ya di 1410. Untuk besok Senin, coba kalau kita lihat dulu transaksinya Harum Jumat kemarin tanggal 31, secara keseluruhan sebenarnya ada AK sih yang akumulasi 6,4 M. AK yang masuk juga versi asing. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir hari tanggal 27, yang pegang barang paling banyak, AK baru masuk kemarin ya. Ya mungkin pantau aja level ini sih. Kalau konfirmasi breakout di atas 1410 disertai volume yang cukup gede ya, lihat bid overnya ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk swing atau trading, nanti target price-nya di 1510 1515. Itu resisten selanjutnya untuk saham Harum. Misal besok konfirmasi breakout ya, tapi kalau gagal breakout malah turun ya, mending wait and see aja dulu dan tunggu dekat-dekat area supportnya 1280 ya, dekat area situ. Kalau mau entry itu lebih aman, nanti antisipasinya sedikit di bawah 1275, tapi disesuaikan aja sih kalau mau antisipasi. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita akan cek saham Medco. Ini yang harganya malah turun ya. Kalau untuk kemarin Jumat 1% lebih ke level 1395 karena gagal bertahan di atas 1410. Berarti 1410 udah jadi resisten terdekatnya, dan supportnya ada di 1355. Kalau misal besok Senin langsung merah, pantau aja di 1355 ya, ada tanda-tanda pullback. Disclaimer kalau mau entry, beberapa kali mantul di area supportnya ini soalnya. Tapi kalau jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru average down atau jangan buru-buru masuk lagi di saham MEDC ya, Medco. Takutnya turun lagi lebih dalam ke 1270. Ini support 1270 ya, itu support selanjutnya misal Medco besok Senin atau minggu besok itu jebol di bawah 1355. Kalau kita lihat untuk transaksinya Medco Jumat kemarin tanggal 31 Mei secara keseluruhan didistribusi oleh RX, ditampung YU. Ada yang nampung sih, cuman yang nampung itu YU versi lokal, yang distribusi itu asing. Asingnya Netgel. RX versi asing ini malah 100% jualan ya, Netgel 17,5 M, dan nilai transaksinya juga sama. Didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Harga sahamnya turun untuk saham Medco karena ada yang nampung sih. Kemungkinan kalaupun turun ini sih nggak akan ada potensi mantul naik ketika harganya dekat area support. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Untuk besok Senin skenario kalau nggak turun dulu nguji support di 1355 ya, kayaknya sideways di area sini-sini aja sih. Mungkin seperti itu sih untuk saham Medco. Buat patokan kalau naik ya resistennya balik lagi di 1455. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi ya, yang harganya masih di bawah 100 kah? Masih di bawah 100. Kemarin Jumat naik sih, cuman lumayan sih, 3,41% ke level 91. Tapi ini ya belum terlalu kuat untuk candlenya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Bumi. Jumat kemarin asingnya masuk lumayan banyak loh, 13,9 M. Jadi naiknya saham Bumi disertai asing masuk. Kalau kita lihat lebih detail, Bumi Jumat kemarin tanggal 31 diakumulasi oleh AK ya. AK versi asing net buy 20,5 M. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya, hitungannya nggak lumayan ini ya, bagus, nggak trading banget. Nilai transaksinya 27,2 M dan net buy 20,5. Untuk lokalnya sendiri Netgel, tapi ada yang akumulasi asing sih, semoga aja bisa naik
uji resistennya di 94 ya, pantau level 94 untuk besok misal hijau. Breakout di atas 94 ngejar 98, tapi kalau gagal breakout di atas 94 mending yang udah floating profit, misal kemarin-kemarin ambil di harga bawah ya, sempat trading ambil posisi ya, diamankan aja, takutnya kalau gagal breakout nanti turun atau sideways. Oke, itu untuk saham bumi ya, kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Indika Energy. Kemarin terbang cukup tinggi 9,58% ya, nggak sempat nyentuh supportnya, cuman ya udah masuk area support sih. Itu saham Indi ya, emang support kuatnya di level 1280-an ini, 1280 sampai 1290 ya. Itu area support kuat. Dan resistennya lumayan tinggi sebenarnya, kalau secara Fibonacci ada di 1700. Harga saat ini 1430. Kalau kita lihat yang masuk kemarin Jumat di saham Indi tanggal 31 ya, aslinya sih masuk netbuy 7,4 M. Kalau kita lihat lebih detail, Indi Jumat kemarin tanggal 31 di akumulasi asing ya, jadi ada yang akumulasi nih, kelihatan sekali ya. Naiknya saham Indi diakumulasi oleh AK versi asing netbuy 8,9 M, dan yang jualan YPYU mereka lokalnya jualan dan diakumulasi oleh asing 8,9 M. Kalau melihat transaksi hari ini, bukan hari ini sih, kemarin Jumat, asingnya juga cenderung akumulasi ya, nggak trading banget. Mudah-mudahan masih bisa hijau. Kalau kita lihat AVGB-nya untuk AK Jumat kemarin ada di 1407.400. Harga penutupannya 1430 ya, floating profit ya. Jadi buat patokan kalau misal koreksi turun dulu ya, siapa tahu dibuka merah, koreksi turun dulu ya, pantau aja 1400-1410 ini. Ya, di area 1400-1410 ada tanda-tanda pullback. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry, semoga aja bisa rebound naik ya. Lalu melihat historinya untuk saham Indi setelah naik cukup tinggi dan nggak ada perlawanan turun, biasanya hari market buka selanjutnya ada koreksi turun dulu ya. Jadi kalau koreksi turun pantau aja level 1400-1410 area sinilah AVGB-nya AK. Siapa tahu di area sini ada tanda-tanda rebound naik ya. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry, mudah-mudahan bisa cuan ya. Oke, itu untuk saham Indi. Selanjutnya kita akan cek saham, kita lihat valuasinya dulu untuk saham Indi. Udah lama ya nggak kita cek untuk valuasi Indi, di RTI aja. INDY Indika Energy di harga saat ini itu pendapatannya turun, kuartal satunya kurang bagus, secara PBV murah loh, 0,3 kali. PBV-nya 0,3, dividen yield-nya 6%, lumayan. Dividen per rasnya 37, sebenarnya nggak terlalu gede tapi lumayan loh. Ini PBV 0,3, tiap tahun juga dapat dividennya juga lumayan lah ya, 6,4, 11-12 dengan bunga deposito. Kemudian ROE-nya 6%. Cuman kurang bagusnya hutangnya ya, lumayan, soalnya ya nggak masalah juga sih selama perusahaannya profit, dan mungkin ini sebagian besar profitnya juga dipakai untuk bayar bunga atau hutang juga ya, jadi cuma 37%, tapi lumayan lah, dapat 6,4 yieldnya. Untuk tahun 2024 ini ya kita lihat aja nanti kuartal 2-nya gimana ya, semoga aja ada perbaikan. Kalau melihat PBV-nya 0,3 ya harusnya lumayan menarik ya untuk saham Indi ketika harganya dekat area support kuatnya 1290-an. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Indi. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau bisa mau spekulasi buy ya pantau aja area support setelah broker summary-nya tadi di 1400 ya, kalau dibuka merah dulu. Oke, itu tuh saham Indi. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Ini yang harganya masih di bawah. Hari Jumat kemarin ditutup minus 1,68% ya. Secara teknikal kurang bagus karena jebol support. Harga penutupannya 1465. Kalau setelah histori ya supportnya di 1460 ya. Jadi
pantau aja ini 1460, misal besok langsung merah dan jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu ya, mending wait and see aja dulu kalau sampai jebol di bawah 1460, takutnya ke 1400 lagi. Walaupun secara histori technical valuasi juga udah menarik ya untuk saham Antam, tapi ya gimana ya, nanggung sih kalau mau masuk di harga saat ini. Mending dekat area support atau nunggu konfirmasi breakout di atas 1500. Kalau kita lihat lebih detail untuk transaksi Antam kemarin Jumat tanggal 31, sebenarnya ada yang nampung, cuman yang distribusinya lebih banyak. Yang distribusi asing lagi nih, RX versi asing net sell 40,1 M. Untuk KZ versi lokal net sell 10,9. Untuk KZ versi lokal ini murni jualannya. Dan yang nampung untuk lokalnya HP, untuk asingnya yang nampung ada CC 18,8 M. Cuman tetap ya distribusinya lebih banyak. Harga sahamnya turun minus 1,68%. Hati-hati kalau merah, apalagi jebol buat low baru di bawah 1460 ya, jangan buru-buru buat average down atau masuk lagi. Kalau mulai nyicil, disclaimer ya kalau nyicil, tapi kalau all in ya terlalu beresiko lah. Kalau all in itu beresiko. Tetap sediakan cash ya untuk money management. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR nih yang kalau menurut saya sih menarik ya, harganya buat low baru terus, malahan Jumat kemarin jebol support. Secara teknikal kurang bagus, tapi secara valuasi dan fundamental malah tambah menarik ya. Apalagi kalau sampai Tapera apa itu, isu-isu Tapera yang katanya merugikan pekerja, kalau sampai itu bisa terrealisasi kan siapa tahu saham SMGR bisa ribuan ya. Soalnya kan butuh semen banyak itu buat bangun perumahan kalau dibangun. Tapi kalau cuma dicicil nggak dibangun-bangun ya berat ya. Rumah dibangun bukan dicicil. Untuk saham SMGR secara teknikal kurang bagus, ini jebol support kemarin Jumat. Waduh, ini low-nya ke level berapa ini untuk saham SMGR? Kita update ya, update Fibonacci pakai rectangle yang lebih gede lagi. Kalau masih turun terus, supportnya ada di 2990. 3000 lah ya, 3000 ya. Ini pasti di 3000 kan. 3000 itu support. Selanjutnya untuk saham SMGR misal masih bearish. Jadi buat teman-teman yang sempat ambil posisi kemarin di level 3690-an, kalau misal masih turun jangan buru-buru buat average down ya. Tapi kalau mau mulai nyicil-nyicil ya disclaimer, lihat money manajemennya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham SMGR Jumat kemarin di distribusi RX cukup banyak, 134 M ya, murni jualan. Kemudian AK cenderung trading tapi net sell-nya lumayan banyak, 82 M. KZ net sell 56 M, cenderung distribusi. BB juga cenderung distribusi, dan mereka yang keluar itu broker-broker asing, dan yang nampung juga asing sih, walaupun secara nilainya itu aslinya lebih banyak yang keluar ya. Asingnya net sell di saham SMGR sebanyak 160 M, dan hitungannya mulai rame sini, nilai transaksinya 1 triliun lebih. Kalau kita lihat di sini untuk saham SMGR, apakah ada news atau gimana? Kuartal 1 update sih, cuman turun ya, kurang bagus. PBB-nya 0,5 ya, dengan hutang yang masih cukup aman ya, nggak ada 100% nya. Kalau menurut saya lumayan aman sih liquidity ratio-nya, walaupun nggak bagus-bagus banget ya, karena ya ini sih ROE-nya kecil 4,3, tapi paling nggak masih profit lah dengan valuasi 0,5, PER-nya 12. Mungkin kalau PER-nya 10 ke bawah ya menarik ini untuk sama SMGR. Harga saat ini juga sebenarnya menarik sih. Kalau kita lihat di sini untuk pemegang sahamnya, publik lumayan banyak ya, 48%. Kayaknya buat rebound langsung ngegas tinggi agak berat ini. Ya mungkin seperti itu aja ya untuk sama SMGR. Kalau masih bearish, masih turun, dengan buru-buru average trend pantau di level 3000.
Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA ya. Hari Jumat kemarin untuk saham MDKA minus 3,57% ke level 2700. Setelah teknikal untuk support tertekannya ada di 26550 ya, 2650. Lalu kita lihat untuk transaksinya MDKA tanggal 31 kemarin didistribusi oleh asing 44,6 M. Kalau kita lihat lebih detail MDKA Jumat kemarin tanggal 31 didistribusi oleh asing REKK. Untuk lokalnya pun ada yang distribusi juga, yaitu PD Netzel 28,4 M. Untuk transaksinya didominasi asing ya, sebagian asing masuk BK, CC, KI, KZ, cuman distribusinya lebih kuat, harga sahamnya turun. Malah untuk RE kalau kita perhatikan ini jalur distribusi ya, Netzel 171,7 M, nilai transaksinya 177 M. Market maker utamanya RE, BK, AK. BK-nya nampung 80 M aja, RE-nya distribusi cukup banyak, 164, AK-nya juga lumayan banyak, jualan 70 M-an. Jadi untuk MDK hati-hati aja untuk besok ya, kalau masih merah pantau level 2650. Oke, mungkin seperti itu untuk saham MDKA. Buat patokan resistennya ada di 1760, 1770. Oke, itu untuk saham MDKA. Mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.